Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan kembali belajar tematik tema 2, masih di subtema 1 ya. Untuk hari ini kita akan belajar muatan IPS dan muatan SBDP. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap ya, ambil buku penanya dan dibuka bukunya. Kita belajar muatan IPS KD 3.1 dengan bunyi KD, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menonton video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik pemanfaatan sumber daya alam untuk masyarakat. Untuk SBDP yaitu KD 3.2 dengan bunyi KD, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Dengan tujuan pembelajaran yaitu dengan menonton video pembelajaran, siswa dapat mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Sekarang kita memasuki pembelajaran muatan IPS terlebih dahulu. Silahkan Anda buka halaman 76 dengan judul pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ ada gambar sereal jagung ya sebagai pengganti nasi. Jadi, jagung juga merupakan bahan makanan pokok seperti nasi yang mempunyai kandungan karbohidrat. Tanaman jagung ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Selain sebagai bahan makanan, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bagi tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung. Kulit jagung atau sisa bonggol jagung dapat dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga. Ada juga loh hasil-hasil dari kulit jagung ini yang dibuat boneka, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk contoh yang dikreasikan. Kalau Nanda punya ide, bisa tuh kalau ketemu kulit jagung terus dijemur, bisa dimanfaatkan ya untuk kerajinan yang bisa Nanda buat sendiri. Nah, selain jagung masih banyak loh kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan. Nah, bisa Nanda buka halaman 86 dengan judul Sumber Daya Alam Berdasarkan Kondisi Alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan perbedaan kondisi alam. Berikut persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nah, yang pertama ada Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Lanjut, Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Nah, yang pernah ke Pulau Jawa pasti pernah lihat-lihat ya, ada perkebunan teh dan lain sebagainya. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang subur di Indonesia. Salah satunya daerah Kerawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Tercinta nih, Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat.
Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng, getah karet dapat diolah menjadi ban, rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, Pulau Kalimantan ini merupakan pulau yang terkenal memiliki hutan alam yang tropis, hutan alam yang lebat. Tugas kita sebagai warga Kalimantan harus menjaga kelestarian hutan tersebut agar tidak punah. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Nah, biasanya kalau ibu-ibu di rumah itu suka masak menggunakan pala ya. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Yaitu Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Pulau Papua merupakan hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Nah, kalau kita biasanya makan nasi untuk makanan pokok, sedangkan orang-orang yang berada di Papua itu makanan pokoknya adalah sagu. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan, seperti anting, cincin, dan gelang. Udah sering ya kalian lihat emas ya. Sekarang mari kita masuk ke muatan yang kedua, yaitu SBDP. Kita lihat dulu halaman 76, yaitu tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nah, dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Nah, ada 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada yang tinggi. Nah, silahkan Nanda lihat foto yang Ustazah tampilkan ya. Di buku juga ada di halaman 77. Di situ ada tulisan 1 dengan sebutan do, 2 dengan sebutan re, 3 dengan sebutan mi, dan seterusnya sampai 1 dengan ada titik yang di atasnya dengan nada yang tertinggi, yaitu do juga, tapi nadanya yang tertinggi ya. Tohkan, namun mohon maaf jika suara Ustazah sumbang ya. Jadi dia seperti ini, dari bawah, dari tangga terbawah, do re mi fa sol la si do. Nah, yang paling atas itu nada tertingginya. Jadi nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah yang ditentukan tadi oleh frekuensi bunyi. Nah, nada yang rendah menunjukkan suara semakin rendah. Sebaliknya, nada yang tinggi akan menunjukkan suara semakin tinggi. Nah, setelah ini silahkan Nanda dengarkan lagu Kupu-Kupu yang lucu sambil diiringi ya masing-masing ya.
seru ya. Boleh tuh diulang-ulang, didengarkan sambil diikuti. Sekarang Nanda silahkan kembali dibuka halaman 85 dengan materi tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Secara umum, tanda tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat biasanya menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Sedangkan lagu bertempo sedang menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Nah, yang terakhir yaitu lagu bertempo lambat yang menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengukur tempo ada juga loh yang disebut dengan metronom. Nah, tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Tanda tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut. Yang pertama, allegro, nesto, dan vivace, yaitu untuk tempo cepat. Yang kedua, moderato, andante, dan andantino, itu untuk tempo sedang. Sedangkan yang terakhir, adagio, largo, dan lento untuk tempo lambat. Nah, itu dulu pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk anak-anak ustazah. Silahkan Nanda kita baca doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.